Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah Supply Chain Management yang beranggotakan saya, Amelia Citrapsari. Saya Ahmad Kortoni Nur Ardi. Saya Dina Aulia Rosa. Saya Surwakti Kusuma. Dan saya Ashfilula Kamela akan mempresentasikan materi peran sistem informasi dan teknologi informasi pada Supply Chain Management. Peran sistem informasi dan teknologi informasi dalam Supply Chain Management. IT dalam SCM. Ada banyak keterlibatan IT dalam SCM, antara lain dalam bentuk 1. Enterprise Resource Planning, merupakan suatu metode mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata, baik itu menyangkut otomasi back-end office system, front-end office system, maupun dalam hal peningkatan efisiensi, kualitas, dan produktivitas, serta keuntungan. Yang kedua, Inter-Organization Information System atau IOIs, merupakan suatu sistem yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisa, dan menyebarluaskan informasi yang berada dalam dua atau lebih organisasi guna meningkatkan efisiensi proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, pembayaran, maupun lainnya. Yang ketiga, Electronic Data Interchange atau EDI, merupakan segala hal yang berkaitan dengan standar perpindahan data yang berhubungan dengan transaksi bisnis antara komputer. Yang keempat, ada Virtual Enterprise atau FE, merupakan suatu jaringan dari beberapa perusahaan yang independen, sangat mungkin dahulunya sesama kompetitor, bersama-sama dan bekerja sama dalam mempercepat peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan dengan menggunakan Information and Communication Technology. Yang kelima, e-commerce, merupakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelian, penjualan, pengiriman maupun pertukaran produk, servis maupun informasi melalui bantuan jaringan komputer termasuk juga internet. Selanjutnya, ada peran IT dalam rantai pasok. Peran teknologi informasi dalam SCM atau Supply Chain Management adalah mengurangi selisih biaya transaksi antar supply chain partner dan biaya dalam mendapatkan aliran informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi lebih mempunyai peran dalam mendukung kolaborasi dan koordinasi supply chain melalui pemanfaatan bersama informasi. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Dalam hal inilah dibutuhkan kekuatan analitis dari komputer untuk menyediakan bantuan untuk pengambilan keputusan atau mengambil keputusan. Dalam pengembangan dan pemeliharaan suplai rantai sistem informasi, baik perangkat lunak maupun perangkat keras harus diatasi. Hardware meliputi komputer input atau output device dan media penyimpanan. Perangkat lunak meliputi sistem dan aplikasi seluruh program yang digunakan untuk pengendalian manajemen transaksi pengolahan, pengambilan keputusan, dan juga perencanaan strategis. Selanjutnya, ISCM. Salah satu kunci sukses dalam menciptakan SCM yang baik terletak pada pengelolaan informasi supply chain. Informasi supply chain dapat diwujudkan dalam bentuk e-supply management atau biasa disebut dengan ISCM. Apa itu ISCM? ISCM didefinisikan sebagai sebuah taktik dan strategi yang diterapkan dalam teknologi internet sebagai channel sistem yang menghubungkan semua organisasi yang terlibat antara subsistem hulu sampai dengan subsistem hilir yang disebabkan oleh subsistem banyak diperankan oleh pengusaha dalam skala produksi kecil dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat. Berikut ini merupakan beberapa langkah yang bisa diambil untuk perbaikan sistem sehingga SCM dapat berkembang secara baik di Indonesia. Di antara lainnya, 1. Penekanan pada upaya pembangunan dan pemeliharaan dalam rantai, yaitu pembentukan hubungan antar rantai agar lebih spesifik, misalnya pada volume, mutu, distribusi.
tergantung kekurangan pada bidang usaha, sehingga terbentuk pola yang terpadu dan saling terkait. Yang kedua, pengontrolan terhadap persediaan pasokan harus dilakukan sehingga efisien dalam biaya. Misalnya dalam hal ini jumlah pasokan disesuaikan dengan jumlah produk yang dapat dijual, yang menghasilkan kestabilan persediaan bahan baku dan tidak terjadi penumpukan stok yang berakibat pada peningkatan biaya penyimpanan. Yang ketiga, dalam penentuan lokasi dan transportasi dalam rantai jaringan dibuat dengan perhitungan dan memperhatikan dampak terhadap biaya persediaan. Dalam hal ini akan berpengaruh pada tingkat kepekaan konsumen. Oleh karena itu, evaluasi terhadap hal ini sangat perlu dilakukan. Yang keempat, pembentukan sistem informasi antara yang bertugas dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi kepada setiap stakeholder yang dilandasi dengan kepercayaan. Dengan ini akan mendukung kinerja dan produktivitas dari masing-masing anggota rantai. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Bakti Kusuma. Kemudian kita ke manfaat dari SCM. Beberapa manfaat dari penerapan SCM menurut Gerdi adalah yang pertama, mengurangi biaya transaksi sebesar 90%. Nah, contoh perusahaan yang menggunakan sistem dan aplikasi SCM yang dalam operasional sudah terintegrasi dengan mitra usaha. Nah, sistem tersebut akan dapat menimbulkan proses transaksi dan pembiayaan. Nah, yang kedua, menurunkan biaya pembelian barang dan pelayanan sebesar 2-6%. Nah, SCM ini akan mengefisiensikan kebutuhan akan barang dan bahan baku yang biasanya perusahaan harus membeli bahan baku dari supplier dengan jumlah yang sangat banyak agar bisa mendapatkan harga yang murah. Nah, dengan menerapkan SCM ini, perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai jumlah produk yang dibeli oleh customer, sehingga suatu perusahaan itu bisa memperkirakan dan menghitung-hitung jumlah produksi selanjutnya. Nah, hal ini akan berimbas dengan pembelian bahan baku yang secukupnya. Kemudian yang ketiga, membantu mengurangi biaya dan memperbaiki performance dengan memperkuat kebijakan procurement dalam desain produk dan SCM. Kemudian yang keempat, memperbaikan kualitas informasi, accessibility, dan waktu. SCM dapat membantu perusahaan-perusahaan dalam supply chain lebih transparan untuk mencapai tujuan bersama. SCM ini dapat membantu suatu perusahaan dan mitra yang ada dalam cakupan bisnisnya untuk dapat selalu update terhadap informasi. Nah, sehingga hal ini dapat meningkatkan kualitas informasi dan pengetahuan dalam proses pengadaan barang untuk proses produksi. Selanjutnya kita ke gambar dari contoh penerapan SCM. Nah, dalam SCM ini semua komponen dalam supply chain saling terintegrasi menjadi satu kesatuan. Nah, hal ini menyebabkan transparansi informasi tiap komponen dan bisa memaksimalkan proses bisnis. Misalnya, customer dapat mengetahui informasi tentang perkiraan kapan barang yang dipesan akan dapat ia terima. Nah, di sisi lain, perusahaan produsen dapat memperkirakan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan dan kapan waktu pemesanannya yang tepat kepada supplier, sehingga bahan baku yang dibutuhkan dapat selalu tersedia di gudang jika sewaktu-waktu ada melonjaknya permintaan barang. Kemudian kita ke SCRM. Menurut Kalakota dan Robinson, SCRM adalah fungsi terintegrasi dari strategi penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kepuasan konsumen. Nah, SCRM ini secara tidak langsung menjadi salah satu sistem yang mampu meningkatkan keuntungan kompetitif suatu perusahaan karena memperhatikan loyalitas sekaligus mempertahankan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut Turban, SCRM adalah CRM yang diterapkan secara elektronik dengan menggunakan web, browser, internet, dan media elektronik lain seperti email, call center, dan personalisasi. Sehingga SCRM kadang-kadang juga disebut e-service. Nah, aplikasi SCRM diharapkan dapat
memperbaiki kolaborasi secara lebih optimal, baik komunikasi melalui telepon, email, website, maupun media sosial lainnya yang terintegrasi dalam media komunikasi pemasaran. Nah, SRM ini diperlukan untuk menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam mengatur data-data pelanggan. Nah, sistem ini juga mengotomatisasi efisiensi dan kinerja dari suatu perusahaan dalam hal yang berhubungan dengan pelanggan. Selain itu, SRM merupakan sebuah manajemen hubungan pelanggan yang terhubung secara elektronik. Kemudian kita ke keuntungan dari SRM. Nah, beberapa keuntungan yang akan diperoleh apabila suatu perusahaan menggunakan SRM adalah yang pertama, membuat pelanggan lebih bahagia dengan menyediakan pilihan produk dan pelayanan. Kemudian yang kedua, memberikan solusi masalah dengan cepat dan efisien. Yang ketiga, memberikan respon dengan cepat. Yang keempat, memudahkan dan mempercepat akses suatu informasi. Kemudian kita ke ERP. ERP adalah suatu metode mengatur seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu nyata atau real time, baik itu menyangkut otomasi back end office system, front end office system, maupun dalam hal meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas serta keuntungan menurut Turban. Nah, ERP ini merupakan singkatan dari 3 elemen kata enterprise. Yang pertama ada enterprise atau perusahaan, atau yang artinya perusahaan atau organisasi. Yang kedua ada resource yang artinya sumber daya. Yang ketiga ada planning atau perencanaan. Nah, secara umum ERP ini merupakan konsep untuk merencanakan dan mengolah sumber daya perusahaan, yaitu berupa paket aplikasi program terintegrasi dan multimodul yang dirancang untuk melayani dan mendukung berbagai fungsi serta departemen dalam suatu perusahaan. Nah, berikut ada tujuan dan peranan dari ERP. Nah, tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Nah, ERP merupakan software yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Nah, keuntungannya dari yang pertama ini adalah perusahaan dapat mengatur banyak pekerjaan dari beberapa departemen menjadi dalam satu sistem. Kemudian yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real time. Nah, informasi yang real time ini sangat penting bagi bisnis untuk mendapatkan data dan informasi laporan bisnis yang akurat dan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang terbaik bagi suatu bisnis. Yang keempat ada memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dina Aulia Rosa. Selanjutnya ada Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Supply Chain Operation Reference atau SCORE adalah suatu model acuan dari operasi chain. SCORE mampu memetakan bagian-bagian supply chain. Menurut Pujawan tahun 2005, pada dasarnya, SCORE merupakan model yang berdasarkan proses. Di bawah SCORE, Supply Chain Management didefinisikan sebagai proses perencanaan atau plan, penggadaan atau source, pembuatan atau make, penyampaian atau deliver, dan pengembalian atau return. Kelima elemen proses tersebut memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu ada plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk menentukan tindakan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan penggadaan, produksi, dan pengiriman. Plan mencakup proses menaksir kebutuhan distribusi, perencanaan dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, perencanaan material, perencanaan kapasitas, dan menyelaraskan rencana kesatuan supply chain dengan rencana keuangan. Yang kedua ada source, yaitu proses pengadaan barang ataupun jasa untuk memenuhi permintaan.
Proses yang dicakup termasuk penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima dan mengecek, dan memberikan otorisasi pembayaran untuk barang yang dikirim supplier, memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, dan sebagainya. Jenis proses bisa berbeda tergantung pada apakah barang yang dibeli termasuk stok, make to order, atau engineer to order product. Yang ketiga ada make, yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kegiatan make atau produksi bisa dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target persediaan atau make to stock, atas dasar pesanan atau make to order, atau engineer to order. Proses yang terlibat di sini antara lain adalah penjadwalan produksi, melakukan kegiatan produksi, dan melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang setengah jadi atau work in process, memelihara fasilitas produksi, dan sebagainya. Yang keempat ada deliver, merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap barang maupun jasa. Biasanya meliputi order management, transportasi, dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan dari pelanggan, memilih perusahaan jasa pengiriman, menangani kegiatan pergudangan produk jadi, dan mengirim tagihan ke pelanggan. Yang terakhir ada return, yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk karena berbagai alasan. Karena yang terlibat antara lain identifikasi kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan dan pengembalian, dan melakukan pengembalian. Post delivery customer support juga merupakan bagian dari proses return. Lalu ada Six Sigma. Six Sigma adalah suatu alat manajemen baru yang digunakan untuk mengganti Total Quality Management atau TQM. Sangat terfokus terhadap pengendalian kualitas dengan mendalami sistem produksi perusahaan secara keseluruhan, memiliki tujuan untuk menghilangkan catatan produksi, memangkas waktu pembuatan produk, dan menghilangkan biaya. Six Sigma juga disebut sistem komprehensif, maksudnya adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma disebut strategi karena terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan. Disebut disiplin ilmu karena mengikuti model formal, yaitu DMAIC atau Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control, dan alat karena digunakan bersamaan dengan lainnya, seperti diagram Pareto atau Pareto Chart dan histogram. Kesuksesan peningkatan kualitas dan kinerja bisnis tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Kemampuan ini adalah hal fundamental dalam filosofi Six Sigma. Lalu ada functional area. Functional area adalah layanan internal organisasi yang mendukung pencapaian tujuan utama organisasi. Di functional area ini ada human resource, marketing dan sales, supply chain management, dan accounting dan finance. Yang pertama itu ada marketing dan sales. Fungsi bisnisnya memasarkan produk, menerima pesanan penjualan, dukungan konsumen, customer relationship management, sales forecasting, dan advertising. Lalu ada supply chain management. Fungsi bisnisnya membeli barang, bahan baku atau bahan mentah, menerima barang, bahan baku atau bahan mentah, transportasi dan logistik, penjadwalan proses produksi, dan pemeliharaan pabrik. Di accounting dan finance, fungsi bisnisnya ada pembayaran dari konsumen dan kepada pemasok, alokasi dan pengawasan biaya, perencanaan dan penentuan budget, dan manajemen arus kas. Yang terakhir ada human resource. Fungsi bisnisnya ada perencanaan sumber daya manusia, rekrutasi dan pengangkatan pegawai, pelatihan, penggajian, penilaian kinerja, dan penyesuaian dengan aturan pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia. Siklus hidup manajemen produk.
Siklus hidup manajemen produk atau PLM, Product Lifecycle Management, merupakan visi yang mencakup segala hal untuk mengelola semua data yang berkaitan dengan desain, produk, dukungan, dan pembuangan akhir dari barang-barang manufaktur. Konsep PLM pertama kali diperkenalkan di mana keamanan dan kontrol menjadi sangat penting, terutama aerospace, perangkat medis, militer, dan industri nuklir. Industri tersebut berasal dari disiplin manajemen konfigurasi (CM) yang berkembang menjadi sistem pengelolaan data elektronik (EDMS) yang kemudian lebih lanjut berevolusi untuk manajemen data produk (PDM). Berikut adalah unsur-unsur penting dari Product Lifecycle Management. Ada mengelola desain dan proses dokumen, lalu membangun dan mengontrol tagihan bahan, struktur produk dokumen, lalu menawarkan repositori elektronik, termasuk built-in dan bagian custom dan metadata dokumen atau atribut, lalu mengidentifikasi konten bahan untuk kepatuhan lingkungan, lalu memungkinkan workflow dan proses manajemen untuk menyetujui perubahan, lalu mengontrol multi-user untuk menjamin akses, termasuk tanda tangan elektronik, lalu ekspor data untuk hilir ERP sistem. Tujuan PLM ini adalah untuk mengurangi periode waktu untuk sampai ke pasar, meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya prototip, mengidentifikasi potensi peluang penjualan, dan pemeroleh pemasukan, mengurangi dampak lingkungan sebuah produk untuk menciptakan sebuah produk baru yang baik. PLM mampu mengatasi peningkatan kompleksitas dan pengelolaan tantangan pengembangan produk baru untuk pasar global yang kompetitif. Selanjutnya ada Interorganizational Information atau IOIS, disebut juga sistem organisasi antar organisasi. IOIS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang melintasi batas-batas organisasi. Dasar dari IOIS adalah kemampuan untuk berbagi informasi dalam rantai pasokan atau supply chain. IOIS adalah pengolahan data atau sistem komunikasi data terpadu yang dimanfaatkan oleh dua atau lebih organisasi yang terpisah. Selanjutnya ada sistem perencanaan bisnis. Sistem perencanaan bisnis adalah sistem populer program aplikasi untuk manufaktur dan industri lainnya. Aplikasi BSP dibagi menjadi keuangan perusahaan dikonfigurasi, termasuk piutang dan hutang, akuntansi biaya, pengolahan pengiriman uang, dan anggaran dan analisis. Lalu aplikasi supply chain management, termasuk manajemen kinerja penjualan, pembelian, promosi, manajemen persediaan, dan peramalan. Lalu pembuatan aplikasi beberapa mode, termasuk perencanaan, penjadwalan produksi, perencanaan kapasitas, kontrol lantai produksi, dan perawatan fasilitas. Business System Planning merupakan pendekatan terstruktur untuk membantu organisasi menetapkan rencana sistem informasi yang dapat mendukung bisnis dan informasi yang dibutuhkan untuk jangka panjang. Fokus utama metodologi BSP adalah bagaimana sistem informasi menjadi terstruktur, terintegrasi, dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang cukup lama. Sistem perencanaan bisnis memiliki 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan tujuan-tujuan bisnis. Yang kedua, mendefinisikan proses-proses bisnis. Yang ketiga, mendefinisikan kelas-kelas data. Yang keempat, mendefinisikan arsitektur informasi. Pada tahap 1, mendefinisikan tujuan bisnis. Maksudnya, untuk menjamin persetujuan atau kesepakatan antara tingkatan eksekutif tentang bagaimana bisnis akan berjalan. Pada tahap 2, mendefinisikan proses bisnis, yaitu membuat dasar utama jangka panjang dukungan sistem informasi terhadap bisnis. Pada tahap 3, mendefinisikan kelas data, menghasilkan sebuah definisi tentang semua data yang perlu dikelola dalam unit-unit bisnis. Pada tahap 4, mendefinisikan arsitektur informasi, menjadikan pernyataan tentang tujuan jangka panjang sistem informasi. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan.
Faktor penentu keberhasilan atau critical success factor adalah hal-hal yang harus berjalan dengan baik bagi organisasi untuk mencapai misinya. Keuntungan dari mengidentifikasi critical success factor ini adalah sederhana untuk dipahami. CSF membantu memusatkan perhatian pada masalah utama, mudah untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, mudah untuk memantau dan dapat digunakan sesuai dengan metodologi perencanaan strategis. Analisis CSF memberikan gambaran pada perusahaan tentang aspek-aspek kritis apa saja di setiap aktivitas dan proses bisnis perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai visi dan misi serta keberhasilan bisnisnya. Tujuan dari CSF adalah mengimplementasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Peranan CSF dalam perencanaan strategis adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya, memfokuskan proses perencanaan strategi SI pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi sistem informasi, dan mengevaluasi strategi sistem informasi. Analisis CSF sangat berguna apabila digunakan sejalan dengan analisis value chain dalam mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang paling tepat untuk dilaksanakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Kortoni. Saya akan mulai menjelaskan dari Mean and Analysis. Mean and Analysis adalah model pembelajaran yang menganalisis suatu masalah dengan bermacam cara sehingga diperoleh hasil atau tujuan akhir. Pada pengertian ini, kita dapat melihat poin utama yaitu adalah bagaimana analisis ini berfokus pada hasil atau tujuan akhir dengan bermacam cara atau dengan cara apapun. Kemudian, Mean and Analysis merupakan bentuk brainstorming untuk tujuan sintesis. Sintesis di sini dapat berupa integrasi atau penyelarasan. Mean and Analysis menurut Glass and Halyork menyatakan bahwa Mean and Analysis memuat dua langkah yang digunakan berulang-ulang. Langkah tersebut adalah pertama, mengidentifikasi perbedaan antara current state, pernyataan sekarang, dan goal state, atau apa yang mereka tuju. Jadi, dalam melakukan analisis Mean and, pertama-tama kita perlu mengidentifikasi bagaimanakah kondisi perusahaan kita sekarang, atau bagaimana kondisi sekarang, dan apa yang ingin dicapai. Kemudian, poin keduanya yaitu adalah menyusun sub tujuan. Ketika kita sudah tahu bagaimana perusahaan kita sekarang dan apa yang ingin dicapai, maka kita perlu membuat sub tujuan atau cabang tujuan. Kenapa? Yaitu untuk mengurangi perbedaan tersebut. Perbedaan di sini yaitu yang dimaksud adalah current state dengan goal state. Nah, bagaimana kondisi kita sekarang dan apa yang dituju, sejauh mana gap yang ada antara current state dengan goal state lah. Dengan kita membuat sub tujuan ini, menyusun sub tujuan ini dapat mengurangi perbedaan atau gap antara current state dengan goal state tersebut. Setelah kita menyusun sub tujuan, kemudian kita harus memilih operator yang tepat. Kenapa? Karena dalam menjalankan sub tujuan yang telah kita buat, kita perlu memilih orang yang tepat atau pihak yang tepat untuk menjalankan tujuan kita agar dapat kita capai. Keuntungan dari menerapkan tadi Mean and Analysis, kemudian sekarang yaitu adalah keuntungan menerapkan interorganizational information system, di mana telah dijelaskan pada sebelumnya, yaitu sebuah konsep di mana
suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, satu atau lebih perusahaan berkoordinasi dalam informasi sistemnya. Nah, dalam menerapkan interorganisasional informasi sistem ini bisa memberikan keuntungan, yaitu pertama, pengurangan biaya. Bagaimana bisa dengan adanya kerjasama antar perusahaan ini, berarti beban yang ditanggung untuk informasi sistemnya dibagi atau dibagi bersama. Jadi beban yang ditanggung oleh perusahaan jadi berkurang. Selain itu, resource yang dipunyai informasi atau resource yang dipunyai satu perusahaan dengan perusahaan lain mungkin berbeda dan mungkin saling dibutuhkan informasi tersebut. Maka dari itu, dengan adanya kerjasama ini bisa mengurangi biaya untuk mendapatkan informasi tersebut daripada kita harus menyewa atau membeli informasi tersebut dari pihak lain. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya resource informasi dari antar perusahaan ini, hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas karena semua informasi yang dibutuhkan mungkin bisa kita dapatkan dengan secara mudah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah produk atau strategi pasar. Nah, tentu dengan informasi yang sudah tersedia, pengembangan produk atau perencanaan strategi pasar dapat direncanakan atau dikembangkan dengan lebih baik. Lalu, informasi apa saja yang biasanya dibagikan dalam interorganisasional information system ini? Yaitu adalah produk, pelanggan, pemasok, proses produksi, transportasi, inventaris, mitra supply chain, persaingan, penjualan, dan pemasaran, kinerja supply chains. Itu adalah informasi-informasi yang biasa dibagikan atau saling ditukar antar organisasi itu dalam interorganisational information system. Kemudian ada e-commerce dan electronic data interchange, istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai alat dan teknik yang digunakan untuk melakukan bisnis di lingkungan paperless, di mana kurangnya penggunaan kertas karena sudah beralih ke digital. Electronic e-commerce meliputi pertukaran data elektronik, email, transfer dana elektronik, penerbitan elektronik, pengolahan gambar, papan buletin elektronik, database bersama, dan magnetit atau data optik. Perusahaan dapat mengotomatisasi proses pemindahan dokumen elektronik antara pemasok dan pelanggan. Electronic Data Interchange mengacu pada komputer ke komputer, pertukaran dokumen bisnis dalam format standar. EDA menggambarkan kedua kemampuan dan praktek mengkomunikasikan informasi antara dua organisasi secara elektronik, bukan bentuk tradisional seperti mail, kurir, ataupun faksimil. Manfaat dari Electronic Data Interchange sendiri yaitu proses cepat ke informasi, kemudian layanan pelanggan yang lebih baik, mengurangi kertas kerja karena sudah beralih ke digital semuanya, peningkatan produktivitas dengan resource yang semakin banyak, peningkatan pelacakan dan ekspedisi, efisiensi biaya, keunggulan kompetitif, dan peningkatan penagihan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.